Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, dari maghrib menjelang masuk waktu sholat isya pukul 19.41, berarti waktu kita ada sekitar 45 menit ya. 45 menit kita belajar. Ini 1 jam mata pelajaran. Jadi kalau bapak ibu meminta anak sekolah, selama inilah belajarnya 1 jam. Jadi kalau ada nanti yang mengeluh lama betul, jangan marah-marah ke anak kita, payah belajar tuh. Nah bapak ibu sekalian, Judul di maghrib ini adalah azas individu dalam ilmu waris. Ini apa masalahnya? Jadi Bapak Ibu sekalian, suka tidak suka, terima atau tidak terima, kita ini pasti meninggal dunia. Betul apa tidak? Betul Pak ya? Nah, kita pasti meninggal dunia, cepat atau lambat, pasti wafat. Ya, cepat atau lambat kita pasti wafat. Nah, sekarang ada seorang ayah wafat, meninggal dunia. Ternyata istrinya sudah duluan wafat lah. Jadi orang tua wafat, begitu dia wafat, ternyata meninggalkan 4 orang anak. Nah, ini kita mulai bermain papan tulis. Meninggalkan 4 orang anak. Ya. Wafat, anaknya 4 orang Pak. Laki-laki, perempuan. Jadi anaknya 2 pasang. 2 laki-laki, 2 perempuan. Ayahnya wafat. Begitu ayahnya wafat, kita ini kalau wafat Pak, pasti meninggalkan harta. Betul apa tidak? Walaupun kita ini wafat tidak meninggalkan uang cash. Tapi kan kita punya rumah, punya tanah kapling lah 1-2, punya Honda. Orang Riau kan menyebut sepeda motor kan Honda. Ada Honda. Terus diapakan nih? Rumah, mobil pickup gitu ya. Diapakan nih? Dibiarkan begitu saja? Jangan. Maka begitu mayit wafat, hartanya mesti kita bagi. Namanya waris. Apa namanya Bu? Waris. Ini banyak problem di dalam keluarga. Betul apa tidak? Rata-rata kita punya nih masalah waris dalam keluarga. Kenapa jadi masalah? Karena dia tidak diselesaikan secara baik. Nah, Ustadz, bagaimana cara membagi rumah tadi Ustadz? Ada rumah, ada tanah. Macam mana cara membagi? Barang tuh beku, berbentuk rumah. Caranya, rumah tadi Pak kita taksir rupiah dia Pak. Rumah berapa harganya? Kemudian mobil berapa harganya? Kemudian tanah berapa harganya? Dapatlah menaksir seluruh harta mayit ini, dapatlah angka 1,2 miliar. Berapa Pak? Ada duit 1,2 M nih? Tidak ada. Tapi berbentuk rumah, berbentuk sepeda motor. Dapatlah angka 1,2 M. Inilah harta mayit. Inilah harta yang akan kita bagi. Mesti dibagi. Jangan dibiarkan begitu saja. Nanti semakin lama tidak dibagi-bagi, wafat pula salah satu orang nih belum juga dibagi. Terjadi penundaan pembagian waris. Betul tidak banyak kita seperti itu? Nah, bertengkar kan? Nah, sekarang
1,2 miliar inilah yang dibagi. Kepada siapa? Kepada anak kandung mayit yang wafat. Anak kandungnya, anak angkat tidak masuk. Ustadz, ada anak, tapi yang maaf beda. Jadi ternyata bapak ini punya 4 orang dari 2 orang istri. Tidak ada masalah. Yang penting anak kandung dari yang wafat ini. Baik istrinya 2 atau 3. Paham Pak ya? Yang tidak boleh masuk itu adalah ketika dia menikahi seorang perempuan, perempuan itu punya anak tiri, itu tidak masuk dalam ahli waris. Syarat ahli waris itu nasab kandung. Walaupun dari dia dapat anak dari 2 atau 3 orang istri. Oke. Berapa duit yang meninggal tadi? 1,2 miliar. Sekarang kita bagi. Bagaimana cara membagi? Ternyata yang tukang bagi harta ini adalah Allah. Bukan PRT. Bukan PRW. Bukan saya selaku ustadz, enggak. Allah yang tukang bagi. Jangan main-main ini Pak. Ini bukan perkara main-main. Tidak dibagi berdasarkan kira-kira kita saja. Tapi dibagi berdasarkan Allah yang bagi. Bagaimana cara Allah membagi? Pembagian ini Bapak, alhamdulillah untuk Indonesia, pembagian ini yang diatur dalam Al-Quran telah ditetapkan menjadi undang-undang positif di Indonesia. Begitu prakteknya di peradilan. Nah, hebat. Seperti apa caranya? Terjadilah pembagian 2:1. 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Dasarnya surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayan. Allah telah menetapkan buat kalian bagi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Itu Allah yang tetapkan. Nah, sekarang bagaimana cara membaginya? Anak laki-laki ada 2 orang, anak perempuan ada 2 orang. Caranya matik-matik lagi. Nah, caranya adalah 2 orang anak laki-laki kali 2. Karena kan tadi kan 2:1. Sama dengan 4. 2 kali 2 berapa Bu? Memang pandai ibu-ibu nih. Sekarang anak perempuan ada berapa? 2. Berarti 2 orang anak perempuan kali 1. Karena tadi kan 2:1. Sama dengan 2. Berarti asal masalah 6. Berarti asal masalahnya 6. Untuk anak laki-laki 2. Berarti anak laki-laki pertama dapat 2/6. Anak laki-laki kedua dapat 2/6. Perempuan dapat 1/6. Perempuan satu lagi dapat 1/6. Kalau dijumlahkan 2 tambah 2 4 tambah 1 5 tambah 1 6. Paslah 6/6. 6/6 ini bulatnya 1,2 miliar. Untuk anak laki-laki dapat 2/6. 1,2 miliar bagi 6 berapa Pak? Nah, kalau itu copek 2 juta. Kalau seper tadi Ustadz memang lama kami Ustadz. Tapi kalau membagi-bagi kan ampun. Copek. Berarti 1,2 miliar bagi 6 berapa? 2 juta. Untuk anak laki-laki dapat 2 bagian. Berarti 400 juta. Anak laki-laki dapat 400 juta. Anak laki-laki satu lagi dapat 400 juta. Anak perempuan dapat 200 juta. Betul enggak? 400 tambah 400 tambah 200 tambah 200 jumlahnya 1,2 miliar. Habis harta terbagi. Paham Pak? Bu, paham Bu? Pokok paham enggak paham lah. Apa yang ingin kita sampaikan? Ayo kita belajar. 400 juta nih ada duitnya nih.
Nggak ada lah. Tapi dia dalam bentuk barang tadi kan. Boleh jadi ada satu tanah kapling milik almarhum ini harganya 400 kita taksir tadi. Maka bagi anak laki-laki, bagi abang 400 tanah itu aja lah untuk abang. Boleh apa tidak? Boleh. Nah. Ada mobil Innova tahun 2019 harganya 350. Sementara anak perempuan ini jatahnya cuma 200. Saya ambil mobil lah. Kalau begitu silakan ambil mobil, harganya 3,5. Sini keluarkan 150. Nah, itu teknis, itu tidak masuk waris. Nah, apa yang menjadi pelajaran kita maghrib ini? Kita buka tanya jawab. Bapak-bapak, laki-laki tadi dapat 400 juta. Kita tadi judulnya adalah azas individu dalam waris. Apa namanya Pak? Azas individu, azas personal. Ternyata anak laki-laki yang 2 orang ini, 1 orang umurnya sudah 35 tahun. Sudah berumur Pak. Sudah punya istri, punya anak. Dan yang satunya lagi ternyata masih umur 7 tahun, kelas 1 SD. Tidak tahu apa-apa dia. Paham? Dan karena keduanya laki-laki, maka yang berumur 35 tahun tadi tetap dapat 400 juta. Anak laki-laki yang kecil umur 7 tahun tetap dapat 400 juta. Yang ditengok bukan besar kecilnya, tapi karena laki-lakinya. Paham? Ang masih ketek mah, untuk abang jalah. 7 juta, untuk kamu 100 juta. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau dilakukan oleh abang kandungnya ini, mengambil bagian adiknya tadi, maka terhitunglah dia memakan harta anak yatim. Wah, berat nih kajinya nih. Berat ini. Nah, sekarang ternyata 2 orang anak laki-laki ini, satu gila masuk rumah sakit jiwa, yang satu sehat. Jatah mereka tetap 400 juta. Karena yang ditengok adalah laki-laki. Itu namanya azas individu dalam waris. Nah, Ustadz, laki-laki yang satu ini kaya raya, banyak duitnya. Berkokok ayam pagi 50 juta masuk ke rekeningnya. Nah, hebat tuh Pak. Berkokok ayam pagi Pak. Kata Gharim Masaji, as-salatu khairum minan naum. Lah 50 juta piti masuk rekening. Ada enggak orang seperti itu? Adalah. Kalau kita as-salatu khairum minan naum, masuk 125.000, potong koperasi. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, yang satu kaya raya, yang satu miskin. Tidak ada urusan. Jatah mereka tetap 400 juta. 400 juta. Bapak Ibu sekalian, itu namanya azas individu. Nah, di sini ada problem lagi. Apa problemnya? Nah, ada satu orang anak laki-laki rajin mengurus ayahnya. Kalau ditelepon, sekali telepon datang. Dia yang mau ayahnya berobat ke sana kemari. Yang satu anak laki-laki cuek-cuek saja. Satu anak laki-laki ini tidak peduli. Apakah angka mereka berbeda? Tidak. Tetap juga masing-masing 400 juta, 400 juta. Terus Ustadz, kalau begitu apa balasan terhadap anak yang rajin tadi? Tidak perlu dibalas, cukup Allah saja yang membalas pengabdian kepada orang tuanya. Dan kalau ada anak yang mengurus orang tuanya, yang merawat ayah ibunya, tidak boleh dia menukar pengabdian itu dalam bentuk uang.
Kan abang dulu yang ngurus ibu sampai wafat ayah. Abang harus lebih banyak jatahnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, ini pelajaran kita di maghrib ini. Bapak-Ibu sekalian, ini namanya azas individu dalam waris. Sebelum saya lanjutkan, saya sudah nyampaikan materi sekitar 15 menit. Kita buka tanya jawab, dipersilakan. Nah, ini yang pertama, silakan. Ya. Pertanyaannya, ada satu orang anak yang meninggal. Kapan meninggalnya? Maksud saya, benar. Saya ulang pertanyaannya. Ini kan 4 orang anak ini mendapat waris karena sebab wafat ayahnya. Kan begitu kuncinya. Kalau belum wafat tidak boleh ya Pak, masih di rumah sakit, masih di ICU, ini belum boleh terjadi nih, tidak ada nih. Wafat dulu. Pertanyaan saya, anak laki-laki yang 1 orang ini mana lebih dulu? Wafat ayahnya atau dia dulu wafat? Hah? Belum dibagi. Ya, berarti di keluarga bapak ini terjadi penundaan pembagian waris. Ya betul. Nah sekarang berarti kan yang bapak ceritakan harta kakek ya. Nah harta kakek bapak kan. Maka pertanyaan saya, mana lebih dulu meninggal, kakek atau ayah? Kalau duluan kakek, berarti kan mayit wafat, meninggalkan anak laki-laki, sudah meninggal pula anak ini belum juga dibagi. Kan ini ceritanya nih. Maka caranya adalah dianggap hidup dia dulu. Paham maksudnya? Jadi karena ada begini, untuk menjawab ini. Ternyata mayit wafat tahun 2000. Tahun 2000 sampai tahun 2023. Ya kan? Kan lama nih. Kan sudah berapa tahun tuh? 23 tahun belum dibagi hartanya. Ternyata tahun 2010 wafat 1 orang anak ini. Kan itu ceritanya nih. Itu disebut dengan terjadinya penundaan pembagian waris yang cukup panjang. Maka caranya dianggap hidup dulu. Waktu atu ini wafat, dianggap anaknya hidup semuanya. Ternyata anak yang dianggap hidup itu ayahnya dia dapat kuota 400 juta. Berarti dipindahkan kepada ahli warisnya, kepada anak mayit. Di internal mereka nanti yang 400 juta ini terjadi pula pembagian 2:1. Ya, dapat. Jadi di internalnya angka 400 juta tetap juga dilakukan 2:1. Tapi yang penting kuota ayah bapak dapat berapa? Itu dulu yang ditetapkan. Nah, kalau begitu Pak, mana lebih baik, harta warisnya dibagi cepat atau dibagi lambat? Secepat mungkin lebih baik. Kalau perlu 3 hari mendoa itu bagilah. Nah, tidak apa-apa. Jadi ada sebagian keluarga yang membaginya berdasarkan, kan asetnya banyak nih, jual nih baru dibagi, jual nih baru dibagi. Nanti ada masalah tidak tuntas-tuntas. Sebaiknya hitung semuanya, langsung dibagi, clear sekali siapa yang memiliki. Itu saran saya. Cukup? Cukup Bapak yang belakang. Ibu-ibu siap-siap ajukan pertanyaan.
Ya. Melanjutkan pertanyaan tadi, ada dua orang laki-laki, satu di umur 45, satu umur 7 tahun. Nah yang 7 tahun ini kan belum tahu apa-apa dia dengan kebahagiaannya. Nah hak dia ini ke siapa yang mesti diserahkan dulu untuk kelanjutannya? Oke. Angka 400 juta ini kalau diserahkan ke anak SD umur 7 tahun nggak mungkin nih. Maka adalah orang yang mesti amanah menjadi wali bagi anak yatim. Kan ada namanya wali anak yatim. Boleh nanti adik dari ayah omnya, atau boleh jadi abang kandungnya yang langsung menjaga harta yang 400 juta. Paham Pak ya? Makanya ya, nah, Bapak Ibu, Pak, ini ya, pembagian ini surah An-Nisa ayat 11. Tahukah Bapak Ibu ayat 10-nya tentang apa? Ini ayat 11 nih. Ayat 10-nya, innallazina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim narah. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim sama seperti memakan bara api neraka dalam perutnya. Jadi sebelum bicara harta waris, Allah bicara bagaimana sanksi memakan harta anak yatim. Jadi 400 juta tadi boleh jadi oleh walinya dibolehkan ke kebun sawit supaya aman. Sampai 1 juta Bapak dapat kebun sawit Pak, dapat sampai hektar. Paling 2 hektar lah ya. Nanti 2 hektar tadi atas nama anak yatim dikelola oleh wali. Al-Quran mengatur, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau wali anak yatim yang memelihara harta anak yatim tadi kaya, ketika dia mengelola, menyemprot, mendodos, menjual, tak usah ambil upah karena kamu kaya. Tapi kalau wali anak yatim itu fakir miskin, susah pula hidupnya, ternyata dia mengelola sawit anak yatim, dia boleh ambil upah seperti orang mengambil upah. Itu profesional aja tuh namanya. Cukup Pak ya? Cukup. Yang lain ada? Ini ibu yang di belakang. Bantu Pak. Ini nampaknya banyak yang mau dibagi nih maghrib ini. Silakan. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Udah laki-laki pas dia udah meninggal masih ada warisan. Jadi waktu dia masih hidup warisan itu kira-kira gimana Pak Ustaz? Ya, Bapak Ibu bedakan antara membagi harta waktu hidup dengan mayit. Kalau sudah menjadi mayit, ini ketentuannya. Secara otomatis terjadi seperti ini. Tapi kalau orang tua itu masih hidup, dia melakukan pembagian harta, itu namanya hibah. Hibah adalah pemberian orang tua kepada anak ketika masih hidup. Ketentuannya seperti apa? Kalau dalam waris berlaku konsep 2:1. Tapi kalau orang tuanya masih hidup, tidak perlu 2:1, mesti rata antara laki-laki dan perempuan. Paham Bu? Boleh. Nah. Bagi yang meninggal masih ada haknya. Iya, terus? Nah, ketika masih hidup, kan menghibahkan harta nih. Waktu wafat, masih ada hartanya. Maka harta yang tersisa disebut dengan harta mayit, dibagilah dengan cara seperti ini. Bagi laki-laki 2:1. Kalau ibu tadi 1 laki-laki 4 perempuan, 2 kali 1 sama dengan 2 tambah 4, bagi 6 juga. Untuk anak laki-laki dapat 2/6, untuk 4 anak perempuan dapat 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Harus dibagi. Sepulangnya bagilah apa?
Biasanya ibu, bagi saya menghitung waris itu cepat. Bahkan kalau mahasiswa kami hitung 5 detik, harta jumlahnya sekian ratus juta, jumlah waris sekian, di luar kepala langsung bisa menghitung cepat. Yang susah itu adalah mengidentifikasi yang mana saja harta mayit. Seperti bapak nih, harta atuk itu yang mana saja. Kan harus didudukkan dulu. Terkadang itu yang lama. Ya Bu ya. Cukup. Yang lain ada? Kalau tidak saya lanjutkan ini. Oke, saya lanjutkan. Nih. Silakan Pak. Ada satu lagi. Pak di depan. Nih Pak. Ini Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tidak pernah disampaikan. Tidak apa-apa, silakan. Ada anak, dia punya anak perempuan satu. Bapaknya meninggal. Jadi bapaknya punya adik-beradik, punya anak laki-laki 2, satu laki-laki. Adik bapak ini. Jadi hartanya ini ada tanah 1 hektar, 1 hektar atau 1 hektar. Itu yang dapat tanah itu ponakan dia, ponakan bapak yang meninggal tadi. Padahal dia punya anak perempuan. Itu kemana Ustaz? Jadi supaya mudah cara menghitungnya itu, kita mulai dari mayit wafat. Ya kan? Mayit wafat. Begitu mayit wafat, ternyata dia punya 1 orang anak perempuan. Memiliki 1 orang anak perempuan. Tidak ada anak laki-laki. Tidak ada. Nah ingat Bu, Bapak, dalam ketentuan hukum waris, apabila mayit wafat, ya tentu siapa saja boleh, saya boleh ibu ya. Kalau mayit wafat, kemudian dia hanya meninggalkan anak perempuan, maka saudara laki-laki kandung mayit menjadi ahli waris. Itu ketentuannya. Nah, Tapi Pak Ustaz, dalam kejadian di kampung kami di Pasir Pengalayan, itu yang dapat harta tanah 1 hektar itu memang ponakannya Pak Ustaz. Bagi 2 orang itu, ada ponakannya 2. sebentar dulu. Ya, oke, kan ingat ya. Jadi itu beda anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau mayit tadi wafat punya anak laki-laki, oh saudara perempuan langsung cancel, coret. Maaf, saudara kandung mayit langsung coret. Walaupun anak yang laki-laki ini bayi kecil. Nah, itu dulu catatan itu dulu. Catat ini Pak. Jadi kalau ada apa punya saudara kandung kayo rayo, banyak duitnya, tapi punya anak laki-laki. Bapak tahu diri lah. Tidak jadi ahli waris. Sekarang, saya tidak tahu pula kasus Bapak tuh. Sekarang mayit punya, begitu mayit wafat, ada tidak saudara kandung laki-laki mayit? Ada Pak Ustaz. Ada kan? Hidup dia. Laki-laki 2. Ya. Nah sekarang tanah 1 hektar itu posisinya milik siapa? Milik yang main tadi. Milik mayit, dia yang punya ya. Nah berapa bagian anak perempuan? Jadi kalau seorang mayit wafat, dia punya harta 1 miliar, kemudian dia punya anak perempuan, maka anak perempuan yang 1 orang ini dapat setengah dari 500 juta. 1 M. Berapa itu? 500 juta. Yang 500 juta lagi kemana? Pergi ke saudara kandung mayit. Bukan ke anaknya lagi, saudara kandungnya. Belum ke kemenakan loh. Itu kepada saudara kandung. Kenapa saudara kandung? Ingat, kalau nanti perempuan ini besar, siapa yang jadi walinya? Tentu saudara kandung mayit. Jadi belum lagi ke anak sebenarnya. Berarti omnya lah.
Om apanya ya? Nah, itu jawaban saya. Jadi silakan. Kalau saat itu omnya tadi sudah meninggal juga, apakah Baru berpindah ke anak laki-lakinya. Anak laki-laki omnya tadi. Ya. Ya. Itulah yang kita perbaiki. Nah, itulah yang kita perbaiki. Itulah yang kita perbaiki. Jadi pelajaran waris ini pelajaran bagi kita bersama. Jangan ini sampai terulang-ulang sesuatu yang salah. Kan itu tugas kita belajar ini kan. Bapak Ibu ingat ya, Ustadz, ya, dalam keluarga kami sudah bagi Ustadz, tapi tidak berdasarkan yang Ustadz hitung tadi. Kami bagi loh, tapi tidak berdasarkan yang Ustadz buat. Bagaimana Ustadz? Satu kuncinya, ada sengketa apa tidak? Tidak ada, biarkan saja. Tapi kalau ada sengketa, saling gugat-menggugat, tunduk kepada hukum ini. Nah, itu aja caranya. Karena kalau kita buka semuanya nanti tidak selesai-selesai ya. Cukup ya. Udah Pak, saya tambah lagi. Oke. Ibu ada pertanyaan belakang? Terakhir, kita waktu 10 menit. Wah, ini menarik lagi ini. Ternyata dalam azas individu waris ini, Bapak Ibu, Bu, nampak tulisan nih? Nampak katanya Pak? Nampak ya? Mantap. Kita tadi kan menghitung. Anak laki-laki dapat 400 juta. Anak laki-laki dapat 400 juta. Yang perempuan dapat 200. Yang perempuan dapat 200. Ustadz, kalau kita bagi rata bagaimana Ustadz? Berdasarkan kesepakatan. Nah, kan ini muncul nih ide nih. Kita bagi rata. Bagi rata macam mana? Karena kami 4 orang adik-beradik, 1,2 M itu kami bagi ompek aja. Boleh apa tidak? Nah, berarti kalau bagi ompek, laki-laki dapat 300 juta, laki-laki dapat 300 juta, perempuan dapat 300, perempuan dapat 300. Yang terjadi, anak laki-laki yang tadinya sampai hati menjadi 300. Anak perempuan yang tadi 200 naik menjadi bolehkah atau tidak? Apa? Boleh katanya. Boleh. Nah, saya jelaskan. Bisa ya, bisa tidak. Boleh itu dilakukan kalau 2 orang anak laki-laki menyetujui. Dibuktikan dengan tanda tangan, setuju, tidak dipaksa, angkanya dari 400 menjadi 300, berarti yang 100 yang hak dia relakan dibagi ke saudara perempuannya. Mantap, tap, hebat, bat. Nah, ternyata ya, jadi yang dimintai pendapat itu mesti yang angkanya yang besar, jangan angka yang kecil. Kalau angka yang ketek tentu sama menyuruh itik dalam air namun. Tetapi 2 orang laki-laki ini berbeda pendapat. Wah, apa berbedanya? Bu, Pak, kita memang adik-beradik kandung, Pak. Tapi kalau soal Bu, kita adik-beradik kandung satu ayah. Tapi kalau soal ternyata 2 orang anak laki-laki ini, 1 setuju dibagi rata, 1 tidak setuju.
Maka yang tidak setuju jangan diganggu. Tetap 400 juta angkanya. Yang setuju saja diambil bagian untuk dibagi. Paham? Paham apa tidak? Ustadz, padahal yang tidak mau dibagi Ustadz orang kaya. Tidak peduli, itu urusan dia. Kan hak dia. Nah, kan boleh jadi dalam rapat adik-beradik kandung setuju abangnya dibagi rata. Berarti bagian abang yang ompe 1 juta, bakuang 1 juta jadi 300. Hebat. Ya, kalau demikian itulah rapat keluarga kita malam hari ini. Maka sepakat bagi rata, berpeluk-pelukan bersalam. Senanglah hati adik-adiknya. Dah, pulang lagi abangnya ke rumah. Lah jam 11 seperempat abang pulang. Assalamualaikum kata abang. Bertanya bini abangnya mana salahnya. Tunggu dulu nih serius nih. Kenapa tadinya udah? Kenapa tadinya udah? Baudanya kayak laki. Kenapanya? Alhamdulillah lah selesai lah. Memang udah dapat kata sepakat. Apa tuh? Ya jatah abang kan seharusnya 400. Adik-adik tuh 2 Tapi tadi sepakat lah berbagi sama. Itu berapa jatah abang? 300. Awalnya berapa? 400. Kini 300. Ulang balik, ulang. Agak tapi. Tadi jatah abang 400. 300. Jadi bapak kurang tuh 100. Jangan abang macam-macam. Kalau ndak balik ke 400 juta, di luar abang tidur. Oleh abangnya, kebetulan abangnya kok ndak lo kudo mengik bendi. Bendi lo yang mengik kudo nampak. BWA dia oleh. Dek, tetaplah kehitung semula 2:1 anak-anak. Biasanya berpikir dulu 3-4 hari. Jangan waktu itu. Karena akal nak sekali timbul, pendapat nak sekali tiba. Karena satu kali sudah dibuat pernyataan, itu nak boleh dibatalkan. Nah, itu catatan. Nah, jadi boleh kalau dibuat kesepakatan. Nah, catat ya, tidak boleh dibagi rata 300 jika ada satu orang ahli waris laki-laki ini belum pada umur bisa dimintai pendapat. Macam anak kelas 1 SD 7 tahun tadi. Bisa anda mintai pendapat? Maka untuk dia jangan diganggu. Ya kan Pak? Untuk dia jangan diganggu. Karena anak mungkin mintai pendapat. Nah, sekarang ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya lanjut. Pak, ternyata ada orang setelah belajar ilmu waris, ayahnya masih hidup, dicoba-coba dihitung harta ayah adanya. Apa Pak? Dicoba-coba dihitung. Ah, tadi belajar sama Ustadz menghitung harta. Cobalah dihitung. Dihitung oleh anak gue. Dapat jatahnya sampai 1 juta. Ya kan? Dapat angka 400. Oke. Datanglah anak ini ke ayahnya. Apa jawabannya? Pertanyaannya, ya, boleh enggak harta waris untuk saya didahulukan? Nah, ini keren pertanyaannya nih Pak. Jadi anak Gocako ndak sabar menunggu ayah mati, masalahnya. Ada ndak anak seperti itu? Ndak sabar. Kata anaknya, ayah gue lah batuk-batuk, orang itu lewat-lewat katanya. Karena syaratnya itu wafat dulu Bapak Ibu sekalian. Itu tidak boleh, itu durhaka, haram. Kenapa tidak boleh? Bapak, 1,2 M ini dihitung saat ayahnya wafat. Kalau dia minta didahulukan angka 400,
tidak ada jaminan bahwa ayahnya wafat, angka harta masih sebanyak itu. Paham maksudnya? Mungkin dipakai untuk berobat, mungkin kena gusur, atau kalau rumah terbakar. Ya kan? Itu mungkin berkurang. Atau turun harga angka inflasi ya, bahwa inflasi turun. Atau yang lebih drastis, ekstrim, ingat, dalam konsep waris, siapa yang wafat, yang hidup jadi ahli waris. Jangan-jangan begitu ia minta ke ayahnya, boleh enggak saya didahulukan waris untuk saya? Rupa seminggu setelah itu, yang wafat bukan ayahnya tapi anaknya tadi. Kalau anaknya yang wafat, berarti ayahnya pula yang jadi ahli waris. Apa kata ayahnya? Bapak ajak doang tuh, kini wang yang mati. Paham Pak? Jadi biarlah waktu yang menentukan kapan seseorang itu wafat. Waktu itulah terjadi pembagian waris. Wallahu a'lam shawab. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Pak, ada anak minjam pitiaya 60 juta. Sampai ayahnya mati belum dibayar. Ada anak pinjam piti ke ayah 60 juta. Sampai ayahnya wafat, tak terbayar oleh anak. Itu apa statusnya? Tetap hutang atau dianggap habis? Tetap dianggap hutang. Itu namanya harta mayit yang ada sama orang, namanya apa tuh? Piutang, itu dianggap bagian dari waris. Nah, sekarang saya tanya ibu, Bu, kalau ada anak berutang ke ibu, ibu tutup atau ibu kasih tahu ke anak yang lain? Nah, ditutup. Ternyata sampai ibu wafat, tidak ada yang tahu kecuali ibu dan anak tuh. Kira-kira anak laki-laki ini diberitahu tidak ke saudara yang lain kalau ia berutang dengan anak? Dia kasih tahu atau diam-diam aja? Antalah Ustaz. Itu masalah tuh ya. Nah, oke. Harta orang tuanya 1,2 M. Anak laki-laki dapat 400 juta. Ternyata dia berhutang 60 juta. Maka caranya, karena jatah mereka 400, anak yang berhutang tadi kurang dulu 60 juta. Berarti bagian dia 340 juta. Yang 60 juta dibuatlah 2:1. Bagi anak laki-laki 2 anak perempuan, berarti anak laki-laki tambah 20 juta, anak perempuan tambah 10, tambah 10. Yang anak laki-laki 340 tambahlah 20. Berarti jatah dia cuma 360 juta. Orang lain mendapat 420 juta, dia mendapatkan 360 karena dianggap hutang. Paham? Paham Pak? Sekarang, adalah ayah karena menengok anak go susah hidup, jangankan membayar hutang 60. Toga anaknya nak topek dah. Bulan ke bulan susah. Oleh ayahnya timbullah ucapan, sudahlah nak, ndak usah bayar lagi yang 60 tadi. Oleh anak itu yang ditunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Itu ditunggu-tunggu. Iya Banda. Hati-hati loh Pak. Kalau ayah tadi mengatakan, berarti dia masih hidup nih. Masih hidup nih. Ketika dia masih hidup itu mengatakan ke anaknya, ndak usah kamu bayar lagi yang 60 juta kemarin. Apa konsekuensinya? Anak-anak yang lain mesti bapak kasih 60. Kalau enggak bapak enggak adil.
Apa menung? Apa itu menung? Itu kan pemberian. Kalau ndak Bapak kasih, Bapak ndak adil. Bapak zalim. Karena keadilan dalam menghibahkan harta mesti jelas. Cukup? Ada pertanyaan? Itulah pelajaran kita maghrib sampai isya ini. Yakni azas individu dalam waris. Di kampus ini masuk fikih mewaris 2 di semester 5. Jadi Bapak Ibu saya anggap semester 5. Mahasiswa-mahasiswi lah. Kalau mahasiswi di kampus itu umurnya 17 tahun, yang di depan Nambogo 71 tahun. Cukup Pak ya, cukup karena waktu masuk Isya. Nah, di pertemuan bulan Agustus di minggu ke berapa kok? Selasa ketiga kita bahas lagi nanti. Masih tentang waris, yakni membagi harta yang hubungannya suami istri. Yakni harta bersama. Karena ada orang tanahnya itu tanah mintuo tapi dibangun oleh menantu. Waktu meninggal salah satu pihak, seperti apa cara membaginya? Nanti akan kita jelaskan. Maka jangan sampai tak hadir di Selasa minggu ketiga bulan Agustus. Siapa yang alfa nilainya D. Nilai D. Besok mengher-her ulang lah berarti dia. Demikian Bapak Ibu sekalian. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.